Selamat sahabat untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara kebaktian Vesper kita pada malam hari ini, mari kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Untuk lagu buka, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 26. Lebih besar dari kasih ibu, lagu Sion edisi lengkap nomor 62. Lebih besar dari kasih ibu adalah kasihnya Tuhan Yesus, cukup untuk mengampuni dosamu. Yesus yang maha indah, ya maha indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, ya maha indah. Baik, untuk doa buka, kita undang kesediaan dari Ibu Weni untuk membawakan doa buka. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Syukur Tuhan, kami ucapkan terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami boleh ada hingga saat ini semua karena kasih sayang Tuhan, karena cinta Tuhan kepada kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami akan mendengar firman Tuhan mengenai kitab Daniel yang akan dibawakan oleh Pak Untoro. Biarlah Tuhan memberkati dia di dalam berbicara Tuhan. Biar kami boleh menambah iman percaya kami untuk kami boleh selalu kuat mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kami melihat tanda-tanda akhir zaman. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh selalu setia bertahan di dalam Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, agar kami boleh selalu setia sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Bapa, di tengah maraknya pandemi virus corona, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kami ke depannya. Tapi kami percayakan semua pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan seperti janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk menjaga kami di segala jalan kami, sehingga kami terbebas dari wabah penyakit menular, penyakit sampar. Tuhan berikan kekuatan kepada kami yang hadir di tempat ini Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, keluarga besar kami, Jemaat El Shaddai, Jemaat Pondok Ranji. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh yang baik, stamina tubuh yang sehat, dan imun yang kuat Tuhan, agar kami dapat terbebas dari wabah mara bahaya penyakit yang sedang mewabah di negara kami. Tuhan berkati kami, berkati negara kami Tuhan, agar kami dapat terbebas dari wabah penyakit ini. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan pelanggaran kami di dalam perkataan dan perbuatan kami. Biarlah kami boleh selalu hidup memancarkan sinar kasih Kristus. Biar orang-orang yang melihat kami Tuhan boleh mengakui Engkau sebagai juru selamat pribadi dan kami dapat memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Untoro, mungkin ada yang ingin membawakan kesaksian. Baik, saya akan sedikit bersaksi tentang kebesaran Tuhan dan pimpinan penyertaan Tuhan di tengah masa pandemi ini. Kami benar-benar berterima kasih oleh karena kasih Tuhan yang tak
putus-putusnya bagi kami. Jadi saya cerita mengenai pekerjaan saya, dia di Grab Car. Nah, pada saat ini kan sedang PPKM ya. Jadi susah juga cari penumpang di Grab ya. Tapi saya bilang, kamu jangan berputus asa karena Tuhan pasti kasih berkat, Tuhan pasti curahkan berkatnya kepada kita. Kita nggak tahu itu kapan dan bagaimana, ya kan? Tetap kita beriman. Hingga pada suatu waktu dia bilang gini, saya dapat order nganter kue. Wah, puji Tuhan, saya bilang, di tengah COVID gini kan ngeri juga nganter penumpang ya. Jadi cuma dapat order nganter kue. Tiap pagi dari Senin itu jam 4 sudah drop kue itu. Dan juga sayur-sayur ada yang belanja dari proyek Senin itu, dia ngedrop ke daerah Cengkareng. Saya mendengar itu, saya rasanya terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah jawab dengar doa saya. Doa saya semalaman, saya bangun malam, saya berdoa. Saya bangun jam 3 subuh, saya berdoa. Tuhan bukakan jalan, bukakan berkat. Karena memang nggak ada penumpang sama sekali, karena orang kan work from home. Jadi nggak ada orang yang keluar ke mall-mall juga nggak ada. Tapi memang Tuhan itu sangat baik, sehingga akhirnya jadi si ibu, namanya Ibu Michelle ini, jadi berlangganan. Nah, mungkin dia juga sedang usaha kue-kue ya, jual kue-kue. Jadi dia bilang ke suami saya gini, Pak, untuk ongkos transportnya saya bisa nggak transfer sore atau malamnya? Karena mungkin dia jual dulu kuenya ya, baru dia mungkin dapat keuntungan, baru dia bayar. Saya bilang nggak masalah kan ke suami saya, nggak apa-apa, yang penting kita fleksibel, kita juga bantu dia, saling membantu, kan? Karena kita percaya bahwa dia juga anak Tuhan juga ya. Akhirnya sampai sekarang dia tetap berlangganan seminggu 2 kali, kadang-kadang seminggu 3 kali. Kadang dia bilang, maaf ya Pak, saya baru bisa transfer malam transport Grab-nya. Oh nggak apa-apa Bu, gitu. Jadi mungkin Tuhan lihat kita juga, Tuhan pakai untuk bantu orang itu, jadi saling bantu membantu ya. Jadi bukan seperti orang lain kalau habis ngedrop harus bayar cash. Nah dia juga mungkin merasa terbantu dengan adanya pelayanan dari kita yang nggak harus bayar saat itu juga. Memang Tuhan punya cara yang luar biasa. Kita hanya berserah dan mengandalkan Tuhan. Tuhan kan bilang, jangan andalkan manusia, tetapi andalkan aku. Memang benar-benar apa yang Tuhan bilang itu benar-benar kita rasakan hingga saat ini. Biarpun kita selalu mengucap syukur, berapapun yang kita terima, apapun yang kita dapat, kita selalu mengucap syukur. Mau cukup nggak cukup, kita harus mengucap syukur. Kita harus pintar-pintar juga untuk mencukupkan ya. Jadi benar-benar yang saya mau saksikan adalah pimpinan dan penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Kita rasakan Tuhan itu amat baik. Demikianlah kesaksian saya malam. Ya, selamat hari Sabat untuk kita semua. Selamat Saya Sabat. ingin menyaksikan kesaksian betapa anugerah berkat kasih Tuhan, kejadian pada hari Senin yang lalu. Anak saya mengerjakan tugas online dari jam 3 jam 4 kurang, tiba-tiba anak saya nggak bisa, tangannya kayak bertekuk ke belakang, tangannya bertekuk ke belakang, kiri dan kanan, dan kaki pun terasa lemas, untuk berdiri aja dia nggak bisa tegak. Lalu dia nangis dan teriak. Saya katakan, udah Ses, gak usah nangis, diam, karena ini masih pagi sekali. Kejadiannya jam 4, jam 3.48, jam 4 kurang. Saya bilang, Ses, anak nomor 2, namanya Kesia. Ses,
udah nggak usah teriak, nangis, takutnya nanti orang pada datang dan kerumunan di rumah. Disangkanya ada apa kan? Puji Tuhan, saya cukup bilang, ayo kita berdoa. Puji Tuhan, setelah saya doa terus-menerus buat anak saya, ada kali setengah jam saya mendoakan anak saya itu, dengan kuasa dan bilir Yesus, anak saya dapat disembuhkan, dapat dipulihkan, dan dia juga bisa dapat mengerjakan tugas online-nya kembali dan tepat pada waktunya hari Senin itu juga. Padahal harus saya biasa kalau sore-sore kan saya suka nyiram tanaman. Kadang kan pada saat itu tanpa saya sadar saya melihat ada paku karatan tapi bengkok panjang segede gini. Tapi panjang gedenya, segede jempol tapi panjang, bengkok. Saya bilang, Tuhan, saya sebelum mengambil, saya kata dalam nama Yesus, saya ambil paku ini. Setelah saya ambil itu, kejadian juga, sebelum maghrib, perut saya yang diserang, kayak ditusuk-tusuk. Tapi saya percaya, Tuhan akan menyembuhkan saya. Saya sembuh ya anak sama paginya. Jam 4 itu. Saya sampai bilang, ya Tuhan, maksudnya apa ini? Itu kan kalau kita mendapatkan paku karatan bengkok, itu kan biasanya kiriman dari orang. Dikasih untuk kita, entah itu melalui kematian atau sakit yang diberikan sama orang itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama saya, dan Tuhan Yesus juga masih sayang sama anak saya Kezia. Akhirnya boleh disembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Betapa besar kasih Tuhan pada saat itu memberikan mukjizat nyata oleh keluarga saya. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada Tuhan Yesus, dan ini kesaksian yang boleh saya bagikan, di mana kita harus tetap berdoa, percaya kepada Tuhan sampai kapanpun. Karena keyakinan itu timbul dari diri hati kita masing-masing untuk dalam berdoa, supaya Tuhan selalu menjaga, melindungi kita, dan memelihara kita dimanapun kita berada itu. Puji Tuhan, hari ini dari kemarin itu cuma setengah jam Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya, dan juga Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anak saya yang berdua, Kezia. Dengan istilahnya ya maaf kata, percaya nggak percaya, namanya ilmu kegelapan itu ada. Dan itu pasti datang entah itu dari mana-mana. Tapi puji Tuhan dikalahkan oleh rasa kegelapan itu, bisa dapat kita kalahkan nama Tuhan Yesus. Dengan darah Yesus kita dapat disembuhkan. Terima kasih. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Untoro. Baik, selamat sahabat, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali satu sahabat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tibalah saatnya kita mempelajari kembali tentang Daniel 11 ini. Kita minggu lalu sudah mempelajari bagaimana histori atau kejadian yang terjadi ya tentang kerajaan Yunani yang terpecah. Yaitu kita minggu lalu belajar tentang Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Nubuatan Daniel 11 ayat 1 sampai 14 itu terdiri dari dua kerajaan yang besar yang digambarkan. Daniel 11 ayat 1 sampai 3 itu tentang kerajaan Media Persia. Kita sudah tahu tentang Kores yang agung yang dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel, bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Yang mana Kores yang agung itu adalah orang yang kafir sebetulnya. Kemudian ayat 4 sampai 14 itu beralih ke kerajaan Yunani yang dipelopori oleh Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Kitab Daniel pasal 7 sampai 12 ini sebetulnya dimeteraikan ya oleh Tuhan. Dan baru dibuka pada akhir zaman. Yaitu kita sudah belajar akhir zaman dimulai tahun 1798 Masehi. Itu terdapat dalam Daniel 9 ayat 20 sampai 23. Oleh sebab dimeteraikan, banyak orang mempelajari kitab Daniel ini termasuk kita sekarang. Nah,
Tetapi banyak juga orang salah menafsirkan. Salah satu contoh adalah gerakan reformasi dan kebangunan rohani pada abad 16 dan 17 yang mempelajari nubuatan Daniel ini tidak sampai kepada arti intinya. Karena apa? Karena materainya belum dibuka. Jadi pertanyaan, mengapa Tuhan belum membuka materai pada zaman Nabi Daniel? Karena tidak relevan. Karena kejadian-kejadian yang dinubuatkan dalam kitab Daniel pasal 11 itu belum terjadi di zaman Nabi Daniel. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Ini maksudnya kitab Daniel ya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit. Tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Jadi kan perut itu kan hasil makanan yang kita makan terakhir ya kan. Sedangkan awalnya kan dari mulut ya. Lalu ia mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutnya memang terasa manis seperti madu. Tetapi sudah memakannya, dia akan perutnya akan terasa pahit rasanya. Maka kata malaikat itu berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi banyak mengenai banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi saudara-saudara, itu dikatakan dalam kitab Wahyu Daniel itu orang senang belajarnya seperti kita sekarang. Tetapi pada zaman dulu itu belum relevan karena banyak yang belum di fulfill bahasa Inggrisnya, digenapi. Ya, jadi kita bersyukur zaman sekarang ini kita bisa belajar dengan mudah karena sudah digenapin beberapa, khususnya dalam Daniel 11 ayat 1 sampai 39. Nah, dalam Daniel pasal 11 ayat 15 sampai 45 itu terdiri dari dua nubuatan kerajaan. Ya, terdiri dari nubuatan kerajaan Romawi, hanya satu, tetapi terbagi dua, Romawi kafir dan Romawi kepausan. Sedangkan Romawi kepausan itu ada dua fase, fase pertama dan fase kedua. Jadi Daniel pasal 11 ayat 15 sampai 30 adalah kerajaan Romawi kafir tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 setelah Masehi. Kemudian Daniel pasal 31 ayat sampai 39 adalah kerajaan Romawi kepausan fase pertama tahun 538 Masehi sampai 1798 Masehi, yaitu adalah awal-awal mula akhir zaman. Kemudian Daniel pasal 11 ayat 40 dan 45 adalah kerajaan Romawi kepausan fase 2 tahun 1798 sampai kini. Jadi banyak orang salah menafsirkan kalau kita tidak hati-hati. Khususnya Daniel 11 ayat 15 sampai 45 yang kita pelajarin, yang sudah kita pelajarin minggu-minggu sebelumnya. Jadi sengaja saya tampilkan minggu lalu itu adalah berdasarkan histori. Jadi histori ini tidak salah. Tetapi yang salah adalah penafsirannya. Lalu ditulis berdasarkan literal. Jadi banyak orang mempelajari kitab Daniel ini, khususnya ayat 15 ke atas ini, itu disambungkan dan dilihat-lihat dibandingkan dengan histori yang ada, yang seperti saya paparkan minggu lalu. Ya kan? Nah, tetapi tidak sampai intinya. Mengapa? Karena banyak orang Kristen salah menafsirkan. Kita harus menafsirkan kitab Daniel pasal 11, ayat 14 sampai 45 harus sesuai dengan poin-poin yang ada ditulis ini. Satu, siapa sebetulnya tanduk kecil itu yang terdapat dalam Daniel 7 pasal 7 sampai Daniel pasal 9. Kemudian siapa raja perjanjian itu? Ketiga adalah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kejadian yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saya sengaja memaparkan penafsiran dari kitab Daniel 11 ayat 15 dan seterusnya itu berdasarkan histori. Jadi kalau kita salah menafsirkan, kita tidak bisa memahami siapa tanduk kecil itu. Kedua, kita tidak bisa memahami siapa raja perjanjian itu.
Kemudian ketiga, kita tidak bisa merelasikan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi sehubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Soalnya inti dari Daniel pasal 11 ini ada di Daniel pasal 12 ayat 1 tentang kedatangan anak manusia, yaitu Mikael, yaitu Tuhan Yesus. Saya ambil contoh salah satu penafsiran yang salah. Saya ambil dalam internet itu, saya ambil satu ayat dalam Daniel 11 ayat 21. Siapa tanduk kecil itu? Dalam Alkitab, tanduk kecil itu dikatakan adalah Antiochus. Ia merebut tahta yang sebenarnya menjadi hak Demetrius, putra Seleucus IV yang masih muda. Antiochus dalam kurung tanduk kecil yang membesar dari Daniel 8 ayat 9 sampai Daniel 8 ayat 9 sampai 14 dan Daniel 8 ayat 23 sampai 25. Jadi banyak orang menafsirkan salah. Karena siapa? Karena setan juga bekerja. Jadi yang dibilang oleh tanduk kecil itu bukan adalah Roma kepausan yang sudah menganiaya umat-umat Tuhan. Tetapi dia mengatakan Antiochus. Karena dalam sejarah yang kita pelajari minggu lalu, Antiochus juga menganiaya apa? Umat-umat Tuhan di Yerusalem. Dia membunuh Raja Perjanjian. Saudara pasti tahu siapa Raja Perjanjian itu. Raja Perjanjian adalah Yesus Kristus. Bahwa Antiochus itu memusnahkan Yerusalem. Ya, sebelum tahun Masehi. Tetapi yang dibilang Raja Perjanjian itu adalah apa? Imam besar yang bernama Onias. Tahun 170 sebelum Masehi. Kekeliruannya banyak orang yang dikatakan kitab Wahyu tadi. Saya sengaja minggu lalu menunjukkan, memaparkan kitab Daniel pasal 15 itu sesuai dengan histori apa yang dikatakan Alkitab Sabda. Supaya kita tahu sekarang hari ini, makanya hari ini penting. Supaya kita tahu bahwa mereka salah menafsirkan. Nubuatan Daniel 11 ayat 15-30 menerangkan tentang munculnya kekuatan kerajaan Romawi pada tahun 168 sebagai penguasa di dunia yang menggantikan kerajaan Yunani, bukan Antiochus III Epiphanes yang persekusi umat-umat Tuhan di Yerusalem. Kemudian dia mengangkat dan menurunkan Raja Perjanjian yang mereka anggap itu adalah imam besar Onias. Daniel pasal 11 ayat 15-30 adalah munculnya kerajaan Romawi. Bukan Yunani yang kita bahas minggu lalu, yaitu Antiochus IV Epiphanes yang menganiaya umat-umat Tuhan. Daniel pasal 11-15-30 itu dilambangkan oleh simbol-simbol. Berbeda dengan Daniel pasal 11 ayat 1-15 menggunakan literal, sejarah. Jadi yang kita sudah pelajari tentang Kores, tentang Kambesis, Raja Persia, tentang Darius, itu benar. Yang kita pelajari tentang Alexander the Great, kemudian kerajaan terbagi 4, sampai ayat 14 benar, sesuai dengan literal, bukan simbol. Tetapi mulai ayat 15, itu loncat ke kerajaan Romawi kafir. Bukan kerajaan Antiochus, Raja Negeri Utara lagi. Walaupun kejadiannya mirip-mirip. Romawi kafir secara mutlak itu berkuasa tahun 168 sebelum Masehi. Lalu siapakah yang menjadi penguasa di kerajaan Seleucus atau Raja Negeri Utara pada saat itu? Antiochus IV Epiphanes menganiaya umat-umat Tuhan di Yerusalem yang berkuasa tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi. Kita kembali kepada Raja Negeri Utara, kerajaan Seleucus. Raja terakhir, Raja Negeri Utara terakhir yang berkuasa yang mempersekusi umat Tuhan di Yerusalem adalah Antiochus IV Epiphanes yang berkuasa tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi. Padahal di sini Romawi sudah mulai berkuasa sebagai negara adidaya. Yang menggantikan Antiochus Epiphanes IV ini adalah anaknya, yaitu Antiochus V Eupator. Kita lihat tahun berkuasanya. Dia berkuasa hanya tahun 164 Masehi sampai 161, hanya 5 tahun. Mengapa? Karena sudah Roma yang berkuasa. Bukan Raja Negeri Utara lagi. Jadi waktu dia Epiphanes ini mati, tahun 164, kita tidak tahu dia mati karena seperti apa. Anaknya menggantikan pada umur 5 tahun. 9 tahun maksud saya. Dia menjadi raja boneka dari Roma
di kerajaan negeri utara atau kerajaan Silesius ini. Jadi Roma sudah pegang kuasaan di kerajaan utara. Bukan lagi Silesius lagi. Bukan lagi dinasti Antiochus lagi. Dalam kekuasaan Antiochus IV Epiphanes ini, itu Roma sudah mulai berkuasa 168. Sehingga dia meneruskan Epiphanes ini, anaknya namanya Eupator Antonius V ini sudah tidak berkuasa lagi, hanya umur 5 tahun saja, 9 tahun aja. Roma sudah berkuasa. Daniel pasal 11 ayat 15 sampai 16. Maka raja negeri utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng. Dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan. Juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun. Ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati. Dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai, dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Ini tulis Antiochus Epiphanes, yaitu penguasa terakhir dari Silesius, kerajaan negeri utara. Saya nggak ambil anaknya, karena anaknya itu yang boneka, umur 9 tahun, 5 tahun dia berkuasa. Nah, ini dari tahun ini sudah Roma kafir berkuasa. Jadi Daniel pasal 11 ayat 15 itu sudah Roma kafir yang berkuasa. Jadi kita sudah tinggalkan kerajaan yang pecahannya dari Alexander. Ayat 15 itu, raja negeri utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan, dan merebut kota berbenteng. Dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan. Juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun. Dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Antiochus IV Epiphanes ini sudah berhasil dalam segala perjalanan militernya, ya kan? Kemudian dikatakan dalam Daniel 11 ayat 14 dikatakan, tapi mereka akan tergelincir. Tuhan sudah katakan mereka akan tergelincir. Bagaimana dia tergelincir? Dan oleh siapa? Muncul kerajaan Romawi tahun 168 di antara kekuasaan ini. Jadi pada saat Antiochus IV Epiphanes berkuasa ini, Romawi sudah muncul sebagai penguasa tunggal di dunia ini yang menguasai semuanya. Jadi anaknya Antiochus IV Epiphanes sudah tidak berkuasa lagi, hanya jadi bonekanya Romawi saja. Jadi Antiochus Epiphanes sedang berperang memerangi raja negeri selatan yaitu Mesir. Raja negeri selatan yang berkuasa itu adalah kemenakannya yang kita sudah pelajari minggu lalu, kemenakan dari Epiphanes ini, Antiochus IV Epiphanes ini, karena ibunya dari Ptolemy 4 km ini adalah kakak kandung dari Antiochus IV Epiphanes. Sejak 171 sebelum Masehi, Antiochus IV Epiphanes ini sudah memusatkan perhatian ke Mesir, mencari kelemahan Mesir karena dia tahu yang bermenara sekarang adalah ponakannya sendiri yang masih kecil. Kemudian dia berhasil menempatkan pasukan besarnya dengan kereta-keretanya dan gajah-gajahnya di perbatasan Mesir yang bernama Pelusium, dekat delta Sungai Nil. Jadi saya mau menerangkan kepada kita semua bagaimana Antiochus IV Epiphanes ini jatuh. Dan siapa yang menjatuhkannya? Sebelum kita masuk ke Daniel pasal 11 ayat 15. Bagaimana Antiochus itu berperang dan jatuh kepada Roma. Jadi pada saat dia berperang tahun 169 sebelum Masehi, kan Roma sudah berkuasa 168 kan. Itu Roma yang jauh itu tidak suka kalau Antiochus Epiphanes ini menyerang Mesir. Mengapa? Karena Roma ini sebagai pelindung Mesir. Jadi Romawi yang jauh jaraknya di Eropa itu tidak senang dengan serangan yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes ini ke Mesir. Karena Roma yang sudah berpengalaman berperang di Afrika Utara dan mereka menerima tanggung jawab untuk melindungi orang-orang Mesir. Jadi pada saat mereka diserang oleh Antiochus IV Epiphanes ini, Roma nggak senang. Apalagi Roma sudah mau menguasai kerajaan negeri utara.
lewat anaknya Antiochus IV Epiphanes ini. Ketika Antiochus IV Epiphanes mencoba menyerang Mesir, Ptolemy itu ponakannya itu bersatu dengan Ptolemy 7 Pixon, adiknya, dan istrinya Cleopatra II. Antiochus IV Epiphanes itu bertemu 3 senator di Roma, 3 senator Romawi di Alexandria, yang dipimpin oleh Gaius Popilius Laenas. Jadi pada saat Epiphanes ini menyerang Mesir, di sana ada tentara Romawi yang melindungi Mesir. Dan dia bertemu dengan 3 senator yang dipimpin oleh Laenas ini. Lalu Gaius Popilius ini mengatakan kepada Antiochus IV Epiphanes ini untuk mundur dari Mesir. Lalu Antiochus IV Epiphanes ini minta waktu. Tapi Roma besar kepala karena dia sudah hampir menguasai seluruh kerajaan negeri utara. Bahwa ayahnya dari Antiochus IV Epiphanes ini, yaitu Antiochus III Magnus, kan kalah perang. Dan harus membayar pampasan perang, ya kan, selama 12 tahun, ya kan. Dan salah satu yang disandera adalah Antiochus IV Epiphanes ini, kan. Makanya Roma berani kepada Antiochus IV Epiphanes ini di Alexandria untuk mundur dari Mesir. Dia mempunyai bargaining Romawi itu kepada Antiochus IV Epiphanes ini. Nah, pada saat Antiochus Epiphanes ini berpikir, dia dikasih semacam lingkaran. Jangan kamu pergi itu keluar dari lingkaran itu sebelum kamu memberi jawaban. Karena kan dia dalam under pressure. Dia tidak bisa ada kata tawar kepada Roma, kerajaan Roma. Akhirnya Antiochus Epiphanes ini mundur dari Mesir. Setuju dengan persyaratan yang dilakukan oleh Mesir. Jadi selamatlah Mesir. Karena apa? Karena kerajaan Romawi membackup kerajaan Mesir pada saat itu. Jadi Antiochus Epiphanes ini mati tahun 164. Padahal Roma sudah berkuasa 168 sebelum Masehi. Dan putranya baru berusia 9 tahun. Yaitu Antiochus V Eupater jadikan raja oleh Lysias. Siapa Lysias ini? Orang Roma. Memerintah dengan singkat hanya 5 tahun, 164 sampai 161 sebelum Masehi. Ponakannya sendiri yang kita sudah belajar minggu lalu yang berhak atas tahta dari Celsius ini ditolak oleh Roma, bukan Mesir. Dia waktu itu jadi sandera di Roma menggantikan Antiochus IV Epiphanes ini karena ayahnya Antiochus III Magnus kalah perang dengan Roma. Sehingga dia tidak punya nilai tawar. Sehingga orang Roma tetap mengangkat anaknya Antiochus Epiphanes ini yang berumur 9 tahun sebagai penguasa, hanya 5 tahun. Kita tidak tahu Antiochus Epiphanes mati seperti apa. Akhirnya kekuasaan kerajaan Seleucus, yaitu Raja Negeri Utara, sudah berpindah secara otomatis kepada siapa? Kerajaan Negeri Romawi. Baiknya kita mempelajari malam ini supaya kita tahu bagaimana Antiochus IV Epiphanes itu, bagaimana kerajaan negeri utara itu, kerajaan Seleucus itu jatuh ke tangan Roma. Kita sudah tahu sejarahnya sekarang, mengapa jatuh. Dan siapa raja terakhir yang jatuh? Sekarang raja negeri utara yang dulu adalah kerajaan Seleucus sudah dikuasain oleh Roma. Dan raja negeri selatan masih dikuasai oleh Mesir. Tetapi Roma bersekutu dengan Mesir, melindungi Mesir dari serangan kerajaan negeri utara pada saat belum ditaklukkan oleh Roma. Nah, jadi yang dikatakan ya dalam Daniel 11 ayat 16, sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan dalam kekuasaannya. Jadi yang dimaksud Daniel 11 ayat 16 itu bukan Antiochus IV Epiphanes lagi. Karena Daniel 11 ayat 15 sudah kerajaan Roma yang berkuasa. Jadi raja atau jenderal pertama dari Roma yaitu Pompei yang masuk ke tanah permai. Siapakah yang menduduki tanah permai? Jadi tanah permai itu adalah tempat di mana umat Tuhan tinggal. Walaupun Antiochus IV Epiphanes ini mempersekusi orang Yahudi juga, tetapi
Bukan ini yang dimaksud Tuhan. Yang menganiaya umat-umat Tuhan yang memasukin tanah permai itu adalah Jenderal Pompei. Jenderal pertama Roma yang menduduki tanah permai. Supaya apa? Nubuatan ini sampai kepada Raja Perjanjian. Karena Raja Perjanjian itu adalah Yesus Kristus. Kita tahu Yesus Kristus disalibkan pada saat zaman Roma kafir. Bukan pada zaman Antiochus IV Epiphanes atau kerajaan Yunani yang terpecah. Itu intinya di situ, saudara-saudara. Jadi Jenderal Pompei ini menyerang, mengepung Yerusalem 3 bulan. Dan ketika Yerusalem jatuh, ia memasuki banyak tempat-tempat yang kudus, termasuk bait suci. Jadi yang dimaksud Daniel 11 ayat 16 ini adalah Jenderal Pompei, bukan Antiochus IV Epiphanes. Ya. Dalam buku Daniel dan Wahyu, ya, halaman 247, Uriah Smith mengatakan bahwa Pompei ini menganiaya umat-umat Tuhan. Dia mengepung Yerusalem itu 3 bulan. Setelah Yerusalem dikepung, dia buat suatu lubang di dinding cukup untuk orang-orang Romawi itu masuk ke kota Yerusalem. Zaman dulu kan kota kan ada temboknya. Jadi pada saat mereka masuk ke Yerusalem di bawah Jenderal Pompei ini membunuh 12.000 orang Yahudi. Ya, kita baca nih. Ini suatu pemandangan yang sangat berpengaruh, yang diamati oleh ahli sejarah. Dan melihat para imam Yahudi terlibat saat dalam kebaktian dengan tenang dan tetap melakukan pekerjaan mereka sebagai imam, mereka tidak menyadari bahwa kota mereka sudah dimasukin Pompei, orang Romawi. Pertama kali masuk di tanah permai, merebut kota Yerusalem, dan banyak darah seperti sungai. Dan darah itu sendiri bercampur dengan korban bakaran yang dilakukan oleh imam besar itu. Ini yang dimaksud dalam Daniel 11 ayat 16. Dia masuk ke tanah permai dan dia berbuat sekendak hatinya, yaitu Jenderal Pompei, jenderal pertama Romawi. Setelah perang berakhir, Pompei merobohkan tembok-tembok Yerusalem serta memindahkan kota dari daerah Yudea ke Suria. Kemudian dia menghormati orang Yahudi, tidak memusnahkan semuanya, tetapi ia menduduki tanah permai. Inilah pertama kali kerajaan Roma memasuki tanah permai. Mengapa dia masuk ke tanah permai? Karena dia sekarang penguasa dunia ini. Dimulai tahun 168 sebelum Masehi. Karena dia sudah mengalahkan juga kerajaan utara. Serius itu. Jadi kerajaan sisa-sisa Alexander sudah tidak ada lagi. Pusat perhatian pada ayat 16 ini, mereka tidak melenyapkan agama Yahudi atau tidak menghancurkan Ka'bah. Mereka mengambil kontrol atas Israel. Ayat 17. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Ayat 17. Jadi yang dikatakan dalam ayat 17 ini bukan Antiochus III Epiphanes. Jadi yang diberikan putrinya itu bukan Kleopatra I lagi, Sira, tetapi Kleopatra 7. Ayat 17 ini sudah menceritakan tentang Julius Caesar sebagai diktator Republik Roma, menggantikan Jenderal Pompei yang terbunuh di Mesir. Mengapa dia bisa terbunuh di Mesir tahun 48 sebelum Masehi? Julius Caesar ini adalah mertua dari Pompei, Jenderal Pompei. Karena istrinya Jenderal Pompei ini adalah bernama Julia. Julia ini adalah anaknya Julius Caesar. Nah, jadi pada saat itu, ya, setelah kematian istrinya Julia, Pompei hubungannya tidak baik lagi kepada Julius Caesar. Jadi perlu saya kasih tahu, jadi pada saat Pompei itu menyerang, menguasai Raja Negeri Utara, kerajaan Romawi itu dipegang oleh ada 3 orang. Pertama adalah Julius Caesar,
kedua adalah Pompei, satu lagi namanya Crassus. 3 orang. Jadi pada saat yang menyerang tanah permai itu adalah si Julius Caesar, si Pompei ini. Nah, mengapa timbul perselisihan antara 3 kawan ini yang menguasai Roma ini? Karena pada saat Pompei ini mengalahkan Yerusalem, dia dipuji-puji pada saat pulang, jadikan pahlawan. Kemudian istrinya Julia ini meninggal, kalau kita baca histori, dia meninggal pada saat melahirkan. Yang merupakan anak dari Julius Caesar, jenderal yang lain yang menguasai Roma. Ada 3 orang kan. Pada saat itu Roma berbentuk republik. Ada senatnya, ada DPR-nya. Ya. Nah, jadi Pompei ini malah menikahi anak lawan politik Julius Caesar. Jadi setelah 3 kawan ini, 3 serangkai ini, kawannya satu meninggal karena mati perang, salah satu mati perang, tinggal 2, yaitu Julius Caesar dan Pompei. Tetapi Pompei melawan Julius Caesar, sehingga terjadi perang saudara di Roma. Dan perang saudara itu dimenangkan oleh Julius Caesar, sehingga penguasa tunggal bukan lagi 3 orang di Roma pada saat itu adalah Julius Caesar. Kemana Pompei yang mengalahkan tanah permai? Pompei lari ke Mesir, saudara-saudara. Mengapa dia lari ke Mesir? Karena kroninya, karena dilindungi oleh Roma kan pada saat mereka diserang Raja Negeri Utara dulu kan. Nah, jadi Pompei ini sekarang jadi musuhnya Julius Caesar. Dia lari ke Mesir. Nah, di Mesir itu dikuasain 3 orang juga, yaitu Ptolemy 13, adik dari Cleopatra 7 Pilopator, dan Cleopatra sendiri. Nah, ini yang disebut banyak orang Cleopatra yang dibilang cantik, yang dibilang ahli dari segala macam, sehingga bisa memikat hatinya Julius Caesar, bisa memikat hatinya Pompei, bisa memikat hatinya Mark Antonius. Ini yang dikatakan orang-orang ini. Ini adalah Cleopatra ke-7. Jadi yang dimaksud dalam Daniel pasal 11 ayat 17 ini bukan Cleopatra satu Sira yang ditafsirkan oleh banyak orang yang merupakan anak dari Antiochus III Magnus yang diberikan kepada Ptolemy 4 di Mesir. Jadi sekarang kita berbicara tentang Cleopatra yang sesungguhnya. Ia adalah Cleopatra 7 Pilopator. Dia berkuasa bersama 2 saudaranya. Jadi kalau zaman dulu itu kan mereka bisa menikah sesama saudara. Jadi saudaranya, dia punya 3 bersaudara, Cleopatra, 2 saudaranya, Ptolemy 13 dan satu lagi namanya Ptolemy 14. Jadi dia menikahin Ptolemy 13 ini adiknya sendiri, Cleopatra ini. Dan kemudian adiknya mati diganti Ptolemy 14, dia menikahin. Jadi Cleopatra ini menjadi simbol kerajaan Mesir. Jadi Cleopatra ini bukan nama, tetapi adalah title atau jabatan Ratu Mesir, walaupun dia sebetulnya adalah orang dari Yunani, anaknya Antiochus III Magnus dari Cleopatra satu Sira. Nah, jadi Pompei ini setelah dia ribut perang saudara sama Julius Caesar di Roma, dia lari ke Mesir, ya kan? Waktu dia lari ke Mesir, nah ini dia. Pompei ini tadinya kan ditempatin sebagai pelindung anak-anak Raja Mesir ya pada saat itu kan. Untuk melindungi Mesir dari serangan dari Raja Negeri Utara waktu belum dikuasai Roma. Nah, setelah Pompei mati, jadi Pompei itu lagi dikejar oleh Julius Caesar. Julius Caesar mengejar Pompei sampai ke Mesir. Tetapi Raja Negeri Selatan yang bernama Ptolemy 7 ini, yaitu suaminya Cleopatra 7, yang Cleopatra yang kita kenal, itu menyuruh orang untuk membunuh Pompei. Kalau kita baca historinya ya. Nah, setelah dia bunuh Pompei, maksud hati untuk cari muka kepada Julius Caesar, karena mereka tahu yang berkuasa di Roma sekarang adalah Julius Caesar, jenderal, diktator. Ya, maksudnya dia tusuk, dia penggal kepalanya, dia kirim ke Julius Caesar yang pada saat itu datang ke Mesir karena mau mengejar Pompei ini ke Alexandria. Tetapi Jenderal
Julius Caesar bukannya senang musuhnya sudah dipenggal, sudah dibantu oleh Ptolemy 13 ini, dia malah marah kepada Ptolemy Raja Mesir ini. Walaupun gimana, katanya dia bahwa Pompei ini adalah sahabatnya, sama-sama berkuasa di Mesir sebagai 3 orang berkuasa. Dia marah kepada raja ini, malah menghukum mati Raja Mesir ini. Suaminya Cleopatra ini. Karena mati, dibunuh oleh Julius Caesar, Raja Mesir ini. Kemudian kekuasaan tinggal kepada siapa? Cleopatra. Kan 3 juga orang kan. Cleopatra, suaminya sama adiknya kan. Ptolemy 4. Nah, kemudian Cleopatra karena mati suaminya, Ptolemy 13 ini, dia menikah kepada adiknya lagi, namanya Ptolemy 14. Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, jadi Julius Caesar sekarang sebagai penguasa Roma, tunggal, bukan 3 orang lagi, Republik Roma, yang ada senatnya, dia menggantikan posisi Pompei yang sudah mati di Mesir. Julius Caesar sudah masuk di Mesir ya. Ketemu sama siapa dia? Ayat 17 ini. Kita tadi baca ayatnya kan. Jadi ayat 17 ini mengatakan adalah hubungan antara Cleopatra yang kita kenal ini dengan Julius Caesar. Jadi pada saat Julius Caesar datang ke Mesir, Cleopatra ini di samping dia ahli dalam bidang hubungan bilateral, hubungan luar negeri, pinter segala macam 7 bahasa. Memang dia terkenal cantik, Ratu Mesir ini. Sehingga dia bisa memikat Julius Caesar. Sebelum dia memikat Julius Caesar, dia juga memikat Pompei, Raja Jenderal Mesir, Jenderal Roma itu yang menduduki tanah permai. Sekarang dia memikat. Jadi kalau kita baca sejarah, itu ada hubungan asmara antara Julius Caesar dengan Cleopatra. Cleopatra 7 Pilopator. Dia hidup tahun 69 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi. Kita lihat sejarahnya. Jadi Cleopatra ini adalah ratu kerajaan Mesir. Dia lahir di Mesir, tapi keturunannya dari Silesius, dari Antiochus III Magnus. Kemudian dia menikahi 2 saudaranya, yaitu Ptolemy 13 dan 14 yang saya tadi ceritakan. Mati, Ptolemy 13 dibunuh oleh Julius Caesar karena dia membunuh Pompei. Kemudian dia menikah dengan adiknya, Ptolemy 14. Nah, sekarang tunggal dia. Dia memang seorang diplomat ulung dan ahli politik. Dan satu lagi, ahli merayu. Siapa yang dirayunya? Julius Caesar. Ia memegang kuasaannya bersama dengan adiknya. Jadi sewaktu Julius Caesar datang ke Mesir, Julius Caesar ini terpikat dengan Cleopatra ini. Tetapi kita harus ingat ya, yang dimaksud nubuatan ini bukan Mesir yang memberikan Cleopatra kepada kerajaan utara yang sekarang dikuasai Roma, tetapi adalah yang dimaksud dalam nubuatan ini adalah kerajaan utara yang sekarang dipegang Roma ini sedang mau menguasai kerajaan Mesir. Sehingga ada affair antara Julius Caesar dengan Cleopatra ini. Jadi bukan kerajaan Mesir ya yang memberikan ya Cleopatra ini ya untuk merebut Roma, bukan. Jadi Julius Caesar berusaha untuk membuat perdamaian setelah suaminya yang 13 ini mati, dibunuh olehnya karena sudah membunuh Pompei. Kemudian dia membuat perdamaian antara Cleopatra ini dengan saudara lakinya yang 31, yaitu yang Ptolemy 14 yang akan menjadi suaminya. Akhirnya yang berkuasa adalah si Cleopatra. Jadi pada saat Cleopatra ini, pada saat Julius Caesar ini tidak membagi kekuasaan antara Cleopatra dengan adiknya yang 14 ini yang mana suaminya, penasihat utama dari adiknya ini tidak setuju. Karena pembagian kekuasaan ini lebih condong kepada Cleopatra, menguntungkan Cleopatra. Mengapa lebih condong Cleopatra? Karena Julius Caesar sudah punya hubungan asmara dengan Cleopatra. Dan mempunyai anak yang bernama Kaisarion. Punya 1 anak. Jadi bukan resmi ya, hubungan gelap. Karena Jenderal Julius Caesar ini sudah menikah di Roma. Sudah menikah 3 kali, sudah punya anak juga. Karena dia berusaha mau menguasai Mesir dengan menjalin hubungan asmara dengan Cleopatra, tetapi gagal. Kenapa gagal? Karena masih ada saudaranya, adiknya Cleopatra, Ptolemy 14. Itu terjadi perang di Mesir, perang saudara. Gagal kan? Nah, ayat 18.
Karena gagal itu, ia memalingkan mukanya. Siapa ini ia ini? Julius Caesar. Ke tanah-tanah pesisir. Dan banyak yang direbutnya. Dan seorang panglima akan menghentikan penghinaan itu. Siapa yang menghentikan panglima ini? Bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Kita akan pelajarin. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri. Nah, itu dia. Tetapi ia akan tergelincir. Nah, Tuhan mengatakan Julius Caesar akan tergelincir. Bagaimana dia jatuh? Dan jatuhnya seperti apa? Dan tidak ditemukan lagi. Kita lihat. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu. Bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri. Tetapi ia akan tergelincir dan jatuh, dan tidak akan ditemukan lagi. Nah, jadi kita lihat Julius Caesar datang ke Mesir. Dia mau menyelesaikan segala permasalahan di Mesir, yaitu perang saudara antara Cleopatra dengan adiknya. Satu adiknya suaminya, satu ada lagi, ya kan? Nah, setelah berperang, bertempur berkali, ya, dia mau mengendalikan Mesir dengan menjalin hubungan asmara dengan Cleopatra. Karena kan Cleopatra ini kan dibela sama dia, karena posisi Mesir kan kalah tawar dengan Romawi. Tetapi di sana ada perang saudara, gagal dia karena dia ditentang oleh adiknya Cleopatra. Gagal kan? Nah, setelah gagal ia memalingkan mukanya ke tanah pesisir. Nah, ini dia, ya kan? Nah, dia pergi ke pesisir di Mediterania, dia kuasain, di mana dengan cepat dia menaklukkan banyak negara di kepulauan di sana, termasuk Siprus, ya kan? Kemudian di bawah kendali Roma semuanya. Nah, jadi ayat 19 ini mengatakan Julius Caesar akan kembali ke Roma setelah dia mengalahkan negara-negara di pesisir, termasuk di Asia Kecil, di Tarsus, di Siprus, dan lain-lain. Semua orang ditaklukkan oleh dia, datang meletakkan senjata di hadapannya. Ini Julius Caesar. Sangat terkenal dia, ahli perang, jenderal ahli perang. Orang banyak kalah sama dia. Ini ada satu gambar, saya dapat di internet. Vercingetorix ini menyerah, menjatuhkan senjata di depan kaki Julius Caesar. Salah satu contoh yang dikatakan dalam ayat 18 dan 19 ini. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan dia akan tergelincir. Ya, seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu. Bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Apa yang dimaksud penghinaan ini? Sudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng negerinya sendiri. Artinya dia pulang ke kota Roma. Tapi ia akan tergelincir. Jatuh dan tidak ditemukan lagi. Sewaktu Cleopatra yang merupakan selingkuhan Julius Caesar itu mengadakan perlawatan ke Roma, Julius Caesar tewas terbunuh tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi dengan 23 tusukan oleh anaknya sendiri bernama siapa? Marcus Junius Brutus dan beberapa orang senator Roma yang akhirnya memicu perang saudara di kota Roma. Dan menjadi akhir kerajaan Republik Roma. Yang tadinya ada senat, ada rajanya, tetapi sekarang sudah berubah menjadi kekaisaran Roma. Makanya pada saat Yesus lahir, Roma berkuasa di Yerusalem itu adalah kaisar Roma, bukan raja Roma. Kaisar. Karena sudah berpindah dari republik ke kerajaan. Monarki di bawah kekuasaan cucu lelaki dari putra angkatnya bernama Kaisar Octavianus Augustus. Jadi ayat 19 ini mengisahkan bagaimana Julius Caesar itu dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi kalau kita baca sejarah, pada saat dia ditusuk, dia dibunuh bukan lewat orang lain, bukan oleh negara lain, bukan oleh kerajaan lain, tapi dia dipermalukan dan dikembalikan penghinaan itu oleh apa? Orang-orangnya sendiri, di sekeliling dia sendiri, anaknya dia sendiri, anggota senat, orang terdekatnya sendiri. Jadi pada saat dia ditusuk, dia sempat
mengenali anaknya, menusuk. Kaukah itu Brutus? Dia sempat melarikan diri kalau kita baca dalam historinya itu bagaimana kematiannya di opera itu. Pada saat dia melarikan diri, dia jatuh, terpleset oleh darahnya sendiri. Sehingga orang-orang senator ini yang banyak ini mengambil kesempatan untuk mengejar dia. Dia menusuk, menikam dia sampai 23 kali. Mati langsung di tempat dia. Jadi tusukan yang paling mematikan itu adalah di dadanya, dada kirinya, menurut sejarah. Nah, pada saat itu dia mati, terjadi pertumpahan darah lagi, perang saudara lagi, antara pendukung dari Julius Caesar dengan yang melawannya. Ini dia, ya kan? Jadi penerusnya sekarang adalah Kaisar Octavianus, yang mana adalah cucu lelakinya, bukan anaknya. Mengapa? Kita baca. Tadi kan sudah saya kasih tahu bahwa Cleopatra pergi ke Mesir. Ya, dia punya anak dari Julius Caesar bernama Caesarion. Cleopatra itu berusaha memajukan Caesarion ini untuk menjadi pewaris dari Julius Caesar. Tetapi tidak diakuin oleh orang-orang Roma. Malah orang-orang Roma menobatkan Octavianus yang mana adalah cucu dari Julius Caesar. Jadi Julius Caesar ini sudah agak tua ya. Dinobatkan sebagai kaisar pertama Romawi tahun 27 sebelum Masehi. Jadi Cleopatra ini kecewa berat. Karena kecewa berat, dia pulang ke Mesir dengan anaknya Caesarion. Tetapi siapa yang berkuasa di Mesir sekarang? Saudaranya sendiri. Yang ribut sama dia, perang saudara. Yaitu Ptolemy 14. Akhirnya dia menyuruh orang untuk membunuh adiknya sendiri, supaya menobatkan anaknya yang dari Julius Caesar ini menjadi apa? Raja di Mesir. Jadi sekarang penguasa Roma dipegang setelah Julius Caesar mati, dipegang namanya Triumviratus II. Triumviratus I kan ada namanya Julius Caesar, Pompei, dan satu lagi temannya namanya Chryson ya. Mati dalam peperangan. Pompei mati jadi musuhnya Julius Caesar. Sekarang ada namanya Triumviratus II. Setelah Julius Caesar mati dipegang oleh Octavianus yang mana cucunya dari Julius Caesar, Marcus Antonius dan Marcus Aemilius. Jadi di sini belum ada kaisar. Masih dipegang 3 orang. Masih dalam bentuk republik, masih ribut, masih perang saudara. Nah, tetapi pada saat mereka memegang kekuasaan ini, Marcus Antonius ini yang nomor 2 ini itu cari kesempatan. Dia mungkin sudah melihat Cleopatra ini cantik. Dia minta bertemu Cleopatra ini di Antioquia. Marcus Antonius sudah istilahnya naksir dengan Cleopatra pada saat dia tahu ada jadi selirnya si Julius Caesar ini. Akhirnya dia menggunakan kesempatan kekuasaannya itu untuk mengundang si Cleopatra VII ini bertemu di Antiochus, di Antioquia, ibu kota Syria pada saat itu. Nah, tetapi pada saat dia menjalin hubungan dengan si Cleopatra ini kan Marcus Antonius ini juga menikah dengan Cleopatra akhirnya, tapi mempunyai 3 anak. Yang 2 kembar, yang 1 tidak. Maka Marcus Antonius ini menggunakan segala kekuasaannya yang dari Roma ini, 3 orang ini untuk menyenangkan Mesir. Maka ributlah Octavianus Augustus ini. Sehingga menyulut perang antara Roma, penguasa Roma, dikuasai Roma sekarang oleh Octavianus Augustus ini, menyatakan perang kepada Marcus Antonius yang sudah menikah dengan Cleopatra yang merupakan ratu Mesir. Karena saudaranya sudah dibunuh sama dia. Dia jadi ratu sekarang, tunggal. Armada tempur Marcus Antonius ini dan Cleopatra ini dikalahkan oleh orang-orang Roma di bawah pimpinan dari Octavianus Augustus itu. Sehingga kalau kita baca sejarahnya, Marcus Antonius ini bunuh diri. Mengapa dia bunuh diri? Karena dia mau dibawa ke Roma, mau ditangkap, mau dipamerkan dalam suatu pameran perang kemenangan dari Octavianus Augustus, suami dari Cleopatra sekarang. Marcus Antonius ini bunuh diri dengan menujamkan pisaunya sendiri ke tubuhnya.
Nah, kemudian tidak berapa lama kemudian Cleopatra kecewa. Sudah dia kalah perang dengan kerajaan Roma, dengan kapal kitimnya, kapal-kapal perangnya, sudah mau dikuasain Mesir oleh Roma. Kemudian suaminya Antonius Markus bunuh diri. Kemudian anaknya Kaisarion tidak bisa menjadi raja, ya akhirnya dia juga ikut bunuh diri. Makanya inilah bunuh diri yang terjadi atas Cleopatra. Ada dua versi ceritanya. Ada versi pertama, dia meminum racun dari racun ular beludak supaya dia langsung mati. Tapi versi lain mengatakan dia memasukkan tangannya di keranjang buah ara yang dalamnya ada ular-ular beludak supaya dia digigit ular beludak itu. Dua versi itu yang muncul di histori. Genaplah apa yang dinubuatkan Tuhan melalui firman-Nya, bahwa raja negeri utara itu sekarang dikuasai oleh Roma, gagal menaklukkan Mesir. Kenapa? Karena Cleopatra mati, bunuh diri. Terjadi perang saudara, rebutan kekuasaan di sana. Dan Pilopator juga mati semua. Jadi dari Cleopatra, Pompei, Julius Caesar, Marcus Antonius, semuanya mati. Tidak ada yang sisa, dan makanya firman Tuhan mengatakan mereka tergelincir. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Pengganti dari Julius Caesar itu adalah Octavianus, Kaisar Octavianus Augustus. Sekarang kerajaan Romawi berbentuk monarki. Sudah tidak ada lagi senat, sudah ada lagi bukan republik, tapi hanya tunggal kaisar. Jadi penggantinya adalah Kaisar Augustus. Dan sejarah mencatat bahwa ia adalah pemungut pajak. Makanya masih ingat nggak pada saat Yesus dicobain orang-orang Farisi tentang pajak pemungut cukai? Ingat nggak? Orang Farisi mau mencobain Yesus. Apakah Yesus mengajarkan orang-orang Yahudi membayar pajak apa enggak? Dia tunjukkan kan koin. Gambar siapa? Gambar Kaisar Agustus. Ya, Kaisar Tiberias penggantinya. Jadi pada saat zaman Kaisar Agustus, ia mencatat ia memungut pajak yang sadis di daerah jajahannya, di Yehuda, di Yerusalem, di seluruh kerajaan tanah permai. Ya, makanya Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Ini adalah peristiwa yang paling gampang kita ingat. Jadi ini adalah Kaisar Octavianus Augustus yang memungut pajak yang kita kenal di Alkitab. Ada Yusuf dan Maria. Untuk sahabat ini sampai sini dulu. Nah, semoga ini bermanfaat. Saya bawakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita berdoa, Pak. Ya. Maha besar Bapa kami yang di surga, kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan pada malam hari ini, di malam Sabat Tuhan yang kudus. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar seminar atau paparan dari hamba-Mu Bapak Untoro mengenai sejarah yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Tuhan, dengan demikian kami yakini bahwa iman kami kepadamu tidak sia-sia, tapi berdasarkan fakta dan bukti yang otentik. Tuhan telah bekerja melalui hamba-hamba-Mu yang memiliki talenta khusus untuk menyampaikan itu. Salah satunya hamba-Mu Bapak Untoro, yang telah menyampaikannya dengan jelas dan sederhana, dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Itu boleh menolong kami Tuhan untuk memahami bahwa sejarah yang pernah terjadi adalah benar-benar terjadi, dan itu boleh dapat menolong kami untuk memperkuat iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, penganiayaan, penggodaan, pencobaan, kesulitan yang kami hadapi, kami menyadari bahwa semuanya itu kami harus lalui. Bapa dalam surga, berkati Pak Untor dalam kesehatan, di dalam usaha, di dalam pergumulan. Tuhan tahu yang terbaik bagi hamba-Mu. Demikian juga Pak Bambang, Pak Yahya, Ibu Weni bersama keluarga, dan kami semua. Kiranya Tuhan
dan berkati kami, sertai kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami, supaya besok pagi kami bangun dengan sehat dan tentu kami boleh bersama kembali berkumpul melalui media Zoom untuk berbakti dan memuji muliakan Engkau sebagai Allah kami, Tuhan kami yang hidup, Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa, mohon ampun atas dosa kami yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak. Doanya Weni, Melki, Pak Yahya, Ibu Hendrini, Hazel, Pak Bambang. Terima kasih juga sama-sama Pak Untoro. Pak Untoro. Terima kasih Pak Besok ya. Pak Pendeta. Ketemu Terima kasih besok. semuanya, selamat sahabat semuanya. Selamat Sahabat semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Di